Masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang salik, orang yang suluk yaitu orang yang berjalan menuju kepada Allah, hendaknya dia mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia harus menjaga tempat belajarnya, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, agar tidak mengganggu dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam perjalanan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menjelaskan tentang suluk, maka kita masuk bab ilmu ini agar kita memahami apa yang harus kita tuntut, apa yang harus kita pentingkan di dalam menuntut ilmu. Ayuhal akhwan, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang baik untuk kita, baik untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu prinsipnya ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi apa? Ilmu yang bermanfaat yaitu baik untuk diri kita. Tidak menyempitkan hati kita, meluaskan hati kita, menghilangkan keraguan kita kepada Allah, menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Baik juga dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan baik juga hubungan kita dengan manusia. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat, yang hendaknya kita tuntut dan kita habiskan umur kita untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut. Ya, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nafi' huwa alladhi yalmasitu fi sadri syu'a'uhu wa yakshifu 'anil qalbi tina'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang meluas di dalam dada sinar cahayanya dan membuka dari hati penutup hati. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, alladhi yanbasita fi sadri syu'a'uhu, yanbasitu fi sadri syu'a'uhu, yang cahayanya meluas di dalam dada. Itu hati ini menjadi lapang, hilang kesempitan hati kita. Hilang kesempitan hati kita. Wa yankashifu 'anil qalbi qina'uhu, dan membuka dari hati itu penutup hati, hijab hati, tirai yang menutup hati, keraguan yang menutup hati kita ini lepas, sehingga tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Hilang keraguan di dalam hati kita, yang di dalam hati kita tumbuh keyakinan. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Al-ilmun nafi' alladhi umira bi talabihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat kepada kita, yang artinya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu itu tidak meluaskan hati kita. Ilmu tersebut tidak menghilangkan keraguan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ilmu yang dar, yang membahayakan diri kita. Ilmu yang dar ini seperti
Dulu sebelum dia duduk di majlis taklim, dia orangnya baik, akhlaknya baik, sama orang senyum, negara tangga bagus. Gitu dia masuk dalam majlis ilmu, langsung berubah. Sombong. Tak negara orang. Ya kan? Ada ilmu yang seperti itu. Atau nengok orang, ente belum sampai, kata dia. Ada ilmu yang seperti itu, namanya ilmu dhar, ilmu yang membahayakan. Jadi kalau ilmu itu tidak bermanfaat untuk diri kita, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak menghilangkan keraguan kita kepada Allah, atau ilmu itu membahayakan diri kita, maka itu hindari ilmu-ilmu tersebut bagi para orang-orang yang salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah, ataupun orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuhal akhwan, ilmu yang bermanfaat adalah huwal ilmu alladhi yahsulu bihi takhliyatul qalbi an uyubiha. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang hasil dari ilmu tersebut membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, ilmu yang membersihkan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hati kita. Ya, membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Seperti yang saya contohkan minggu lalu, seperti kal-ghaflah. Masih ingat kan? Seperti lalai kepada Allah. Itu penyakit hati. Dan efeknya juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya. Di antaranya kal-ghaflah. Kenapa orang lalai kepada Allah? Wasababuha, sebabnya ar-ridha anin nafsi, karena dia memperturut hawa nafsunya. Kenapa dia memperturut hawa nafsunya? Karena hubbud dunia, karena dia cinta dengan dunia. Ya. Allazi huwa aslu kulli khati'a wal jarimah. Yang mana mencintai dunia itu merupakan pokok dari segala dosa dan kejahatan. Karena kecintaan dunia ini banyak sekali lahir penyakit-penyakit hati. Seperti dengki tumbuh di dalam diri kita, dengki. Ini penyakit-penyakit hati. Ini yang menyempitkan hati kita. Orang kalau dengki hatinya luas ke? Penyakit hati ini yang menyempitkan hati kita. Ya, orang iri, ini hatinya sempit. Ya, dia bahkan saking sempitnya hubungan sama Allah, Allah pun salah. Ngapa Allah ngasih nikmat kepada dia, ngapa tidak gana? Hubungan sama Allah rusak. Sama orang pun rusak, dia memusuhi orang itu. Ini penyakit hati. Orang yang ada penyakit hati, dirinya rusak. Hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan manusia pun jelek. Ya. Ilmu yang bermanfaat ini bisa hilang di hati kita sifat iri, sehingga kesempitan itu hilang. Orang yang bisa menikmati dunia ini orang yang hatinya lapang. Orang yang hatinya sempit, sakit kepala dia. Macam orang iri, nengok orang dapat senang, udah sampai dia tak bisa tidur. Nengok orang dapat ini, udah hidup hari-harinya tersiksa. Jadi orang yang hatinya sempit ni, dia tidak akan bisa menikmati kehidupan dunia, apalagi akhirat. Tapi orang yang hatinya lapang, yang tidak ada penyakit hati, dia enak hidupnya. Ketika nengok orang dapat nikmat, dia senang. Alhamdulillah Allah kasih nikmat dia. Itu dapat orang nengok orang sehat, dia senang. Dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Hubungannya dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, hidup pun nyaman. Jelas? Nah. Atau wal hiqdu, dendam. Ini penyakit-penyakit hati yang membuat sempit hati. Orang dendam ini hatinya sempit sekali. Yang ada di pikirannya mau menghancurkan orang enggak? Sama manusia rosak, sama Allah pun dia rosak. Sama diri dia dihancurkan, dinyakitkan diri dia sendiri. Membersihkan hati dari sifat-sifat dendam atau takhliyah, membersihkan takhliyatul qalbi,
membersihkan hati, ini ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita tuntut. Ini yang kita habiskan umur kita untuk menuntut ini. Bagaimana sifat iri kita hilang, sifat dendam kita hilang, wal ghadab, pemarah. Orang marah ni kan sempit hati. Tak boleh orang tak negur dia mengamuk. Apa pula tak negur? Hati sempit. Dia tak tahu orang banyak fikiran sampai tak sadar. Dia tak mau tahu. Atau orang lagi ada apa. Hati sempit seperti itu. Apa pun yang dipandangnya jelek, negatif. Tapi kalau orang hati lapang tak, orang tak negur, dia berfikiran baik. Oh mungkin dia tak nengok, mungkin dia lagi ada fikiran tengah jalan. Tapi kalau hati sempit, jadi masalah. Mungkin berminggu-minggu dia cakap itu tak. Setiap ketemu orang itu yang dicakapkan. Sombong benar budak itu tu. Pada tadi nengok, itu yang dicakapkan. Kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Karena sempit hati. Tersiksa hidupnya. Hubungan sama manusia jelek, dia sakit. Hubungan dengan Allah rosak, berprasangka buruk sama orang. Jelas saya oleh kawan. Atau asyuh wal bukh, kikir. Ini penyakit-penyakit hati. Atau al-kibir, sombong. Ini penyakit-penyakit hati. Kejahatan-kejahatan hati. Orang yang sombong ini, dia tidak pernah mengagungkan Allah. Yang diagungkan diri enggak. Hari-hari membesarkan diri dia. Sampai mati dia mengagungkan diri dia, tidak pernah mengagungkan Allah. Hubungan dia dengan Allah rosak karena dia hanya mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri dia. Hubungan dengan manusia pun rosak, merendahkan orang. Orang yang sombong kan merendahkan orang. Ini membersihkan hati dari penyakit-penyakit ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Wa hubbur riyasa, suka pangkat, suka ketinggian, suka pujian. Ini penyakit-penyakit hati yang menyempitkan hati. Wal qasawah, kerasnya hati. Wa ghairi dzalik minal uyub, dan penyakit-penyakit hati dari dan penyakit-penyakit dari penyakit-penyakit hati. Dan ilmu agar supaya penyakit-penyakit ini hilang, itulah ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah, untuk orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ini yang harus mereka tuntut. Ya, semuanya ada ilmunya. Bagaimana membersihkan kesombongan, bagaimana membersihkan riya, itu ada ilmunya. Dan sampai ini kita belajar ilmu-ilmu ini yang kita bahas. Itu yang kita tuntut, itu yang kita habiskan. Hidup kita, bagaimana hilang kikir, bagaimana hilang sombong, bagaimana hilang iri kita, bagaimana hilang cinta dunia, bagaimana hilang tamak di dalam diri kita. Ini yang kita tuntut. Maka dikatakan waqala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili, guru dari gurunya Imam Ibn Athaillah, beliau mengatakan man lam yataghalghal fi hadhil ulum, orang yang tidak mendalami ilmu-ilmu tadi, di antaranya seperti membersihkan hati tadi yang kita bahas, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang bermanfaat, dia tidak mendalami ilmu tersebut, tidak mempelajari ilmu tersebut, mata musirran alal kabair, dia akan mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, tapi dia wahwa la ya'lam, tapi dia tidak menyadarinya. Dia mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, dia tidak menyadari. Maksud tidak menyadari apa? Dia tidak pernah taubat. Sama seperti orang yang minuman keras sampai mati dia tidak tobat. Orang yang berzina sampai mati dia tidak bertobat. Atau dia pencuri sampai mati tidak bertobat. Kalau kita tengok orang ini gimana? Udah kata itu, masuk neraka dah. Dan tapi penyakit-penyakit hati ini, kita yang sombong, kita tidak pernah bertaubat kepada Allah. Riak, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Ini maksiat hati. Ini dosa besar ini. Bukan cuma dosa kecil, dosa besar.
Bahkan ulama tasawuf mengatakan maksiat hati. Maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Jelas ya? Maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Maksiat hati apa? Sombong, iri, riak, dengki, dendam. Ini maksiat hati semuanya. Dosa yang lebih besar. Kan kita pernah dengar kan hadis yang mengatakan 3 golongan yang akan pertama yang masuk ke neraka. Ada dia orang yang penghafal Quran, tapi tujuan menghafalnya agar dia dipuji, dia orang yang alim, orang yang bagus baca Al-Quran. Kemudian ada orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad tapi tujuan jihadnya agar dikatakan dipuji, dia orang yang berani. Kemudian yang ketiga ada orang yang dermawan, dia mengeluarkan harta agar dikatakan dia orang yang dermawan. 3 golongan ini adalah orang yang pertama masuk neraka. Ini menunjukkan apa? Maksiat hati lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Orang yang tak mau belajar, kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, barang siapa yang tidak mau mendalami ilmu tersebut, dia tidak mau belajar, dia mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak sadar, dibawa sampai mati. Dia tidak sadar, sampai mati dibawa, sombong dibawa, dan dia tidak pernah bertaubat sama Allah. Riak dibawa sampai mati dia tidak pernah bertaubat sama Allah. Dendam dia sampai dia mati dia tidak pernah bertaubat dendamnya tersebut. Sifat irinya tidak pernah bertaubat sama Allah. Sedangkan ini dosa-dosa besar. Tapi orang tidak sadar. Kalau orang mati lagi minum, berzina, dah heboh orang. Itu semua bukan kita mengatakan ini dosa sepele, sama dosa berat. Tapi ulama tasawuf mengatakan maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Maka selalu kita taubat kepada Allah dari riak kita, sombong kita, iri kita, dendam kita. Kalau orang tak belajar ini, dia tak akan faham. Sampai mati dibawa. Kalau dosa besar, tak bisa terhapus dengan solat, tak bisa terhapus dengan zikir, tak bisa terhapus dengan solawat. Karena semua ibadah itu hanya bisa menghapus apa? Dosa kecil. Dosa besar dihapus bisa dengan apa? Taubat. Dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil dengan ibadah kita terhapus, dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar tidak. Harus dengan taubat. Kalau kita tidak pernah memperhatikan hal-hal tersebut, padahal itu dosa besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Kita mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas. Jadi ilmu yang bermanfaat yang pertama yaitu membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercelah. Sombong, iri, dengki, dendam, kikir, cinta jabatan, cinta penghormatan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan ini semua ini yang menyebabkan hati kita sempit. Hidup sengsara. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Ya kan? Udah sengsara dunia, kalau ada semua sombong ada, iri ada, dendam ada, ya, kikir ada, cinta penghormatan ada, gimana hidup orang ni? Seksa hidup pun tak kita bayangkan. Sakit hidup. Sebentar ribut sana, sebentar ribut ini. Sebentar setiap hari masalah tak? Karena hati sempit.
Tapi orang yang tidak ada penyakit ini hidupnya nyaman, dunia nyaman, akhirat nyaman. Ini ilmu yang kita tuntut. Ini ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau untuk orang-orang suluk yang berjalan menuju kepada Allah, maka fokuslah dengan ilmu-ilmu ini. Kemudian wa yahsulu bihi, dan hasil buah dari ilmu tersebut yang kedua, tahliyatul qalbi bisifatil kamal, menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Seperti apa? Kan nasihat, seperti nasihat. Apa maksud nasihat di sini? Yaitu bermaksud baik kepada orang. Saat kita mau nasihatkan orang, apa tujuan kita? Mau bermaksud baik kepada orang. Ini kita cari. Bagaimana cara agar supaya kita dalam hati kita hanya bermaksud baik saja sama orang. Tak pernah dalam hati kita ingin orang ni celaka. Tak pernah di dalam hati kita ingin orang ni bangkrut, rugi. Tidak pernah di dalam hati kita menginginkan orang ini hancur hidupnya, mati dalam husnul khatimah. Tidak ada. Yang ada di dalam hatinya, dia ingin orang-orang ini diampuni oleh Allah. Dia tengok orang bermaksiat kepada Allah, dia berharap orang-orang ini diampuni oleh Allah. Selalu hati dia ingin orang ini dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Selalu dalam hatinya orang-orang ini dapat dimudahkan oleh Allah. Ini hatinya udah lapang. Penyakit hati udah hilang. Kemudian dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Dah ada terpikir di dalam diri dia, orang ini hancur, orang ini rugi, orang ini bangkrut. Mudah-mudahan dia di dunia akhirat dia hancur. Tak pernah. Ini yang kita tuntut. Bagaimana hati kita agar selalu berkeinginan baik kepada orang. Bagaimana hati kita selalu berharap orang ini senang, orang ini bahagia, orang ini diampuni oleh Allah, orang ini Allah berikan kemudahan. Tapi cara ini bisa didapat kalau hati kita sudah bersih dulu. Bersihkan hati dulu, baru bisa dihiasi dengan sifat-sifat. Kalau orang iri bisa ke? Berharap orang ini senang. Yang mau dihancur orang. Orang dendam. Tidak bisa. Yang dia keinginan orang ni masuk neraka. Tengok orang maksiat sikit, dah mudah-mudahan hancur di hidupnya. Ini hati yang sempit. Kalau kita sudah mampu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, maka kemudian kita akan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Seperti tadi, kan nasihat atau wal-afu, memaafkan. Orang yang melakukan kesalahan, dia mudah sekali memaafkan orang tersebut. Ini hati orang lapang. Tak ada dendam di hati dia. Warahmah, menyayangi orang. Ini sifat-sifat terpuji. Dia sayang sama siapapun. Kalaupun dia tengok orang yang bermaksiat kepada Allah, dia kesian melihat orang itu. Dituntunnya orang itu, bukan mencela orang itu. Wasuh, pemurah, dermawan, watawadu, rendah hati, wal khauf, takut kepada Allah, warraja, berharap kepada Allah. Ini sifat-sifat terpuji. Dan sifat-sifat terpuji ini bisa menghampiri kita kalau kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. At-takhalli, kemudian baru at-tahalli. Bersihkan hati dari sifat-sifat tercela, lalu hiasi hati tersebut dengan sifat terpuji. Ilmu membersihkan hati, inilah ilmu yang bermanfaat, yang hendaknya kita tuntut, kita dalami, kita habiskan umur kita untuk menuntutnya. Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini kita bawa sampai kematian kita.
Ini yang harus kita habiskan, kita fokuskan diri kita, membersihkan hati, kemudian menghias hati. Ini hati jadi lapang. Ini ilmu yang bermanfaat. Allazi yanbasita, yang cahayanya meluas di dalam dada, yaitu hati menjadi lapang. Lapangnya hati dari mana? Dari penyakit-penyakit hati yang hilang dari diri kita. Kalau tak ada, kita susah sendiri. Kalau penyakit ini ada, hidup kita susah. Hubungan sama Allah kita rosak, hubungan sama manusia kita rosak, dan kita pun rosak diri kita. Sampai naik urat. Dendam, iri, dengki, itu buat dicakap-cakapkan. Yang diharapkan bila orang ni celaka, hancur. Gitu dengar ada musibah agak sikit, orang senang hati. Jelas? Itu yang kedua. Menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi orang yang suluk atau orang yang berjalan menuju kepada Allah atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, fokuslah dia dengan ilmu-ilmu tersebut. Hati-hati dengan apa yang dia dengar, hati-hati dengan apa yang dia pelajar, agar tidak merusak konsentrasi dia untuk memperbaiki diri dia. Nah, apalagi sampai masuk ilmu yang dhar, yang tadi yang membahayakan. Itu masuk jadi sombong. Baru sekali duduk majlis taklim, dah langsung nengok orang ni kecil semua, dia yang bagus. Ini ilmu yang tak bermanfaat. Hindari. Hindari. Kemudian wa yahsulu bihi ma'rifatu billah, dan buah hasil dari ilmu tersebut engkau mengenal Allah. Engkau mengenal Allah wa sifatihi, engkau mengenal sifat-sifat Allah yang sempurna, asma-asma Allah yang bagus, wa af'ali, perbuatan-perbuatan Allah, wa bikaifiyati ta'abbud billah, bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'addub biha, bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pelajari tentang zat Allah, sifat Allah, bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, Allah mempunyai nama-nama yang indah, tentang perbuatan Allah, semua pembuat apa yang Allah tetapkan kepada kita itu tidak ada yang sia-sia, ada makna di dalamnya. Segala ketetapan Allah, karena apa yang Allah tetapkan kepada kita bersumber dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang artinya segala ketetapan yang bersumber dari kasih sayang itu semuanya tujuannya pasti adalah untuk kebaikan kita. Apapun sesuatu yang bersumber, ketetapan yang bersumber dari kasih sayang, pasti ketetapan itu tujuannya untuk kebaikan kepada kita. Ini kan sudah sering saya jelaskan. Orang tua kita, kenapa dia semua yang dilakukan, apa yang dia suruh, bahkan pukulan orang tua kita kepada kita, semuanya untuk kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang tua kita bersumber dari kasih sayang orang tua kita. Walaupun dia memukul kita, itu ungkapan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Karena dia bersumber dari kasih sayang. Itu hanya orang tua yang istilahnya ikatannya tidak terlalu kuat sama kita. Kalau orang ibu hanya melahirkan kita. Kalau ayah paling hanyalah hubungan darah sperma saja. Itu kasih sayang, punya kasih sayang seperti itu. Bagaimana dengan kasih sayang Allah, ikatan antara pencipta dengan yang diciptakan? Itu tidak bisa kita bayangkan kasih sayangnya. Maka dikatakan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita menganggap mustahil
orang tua kita berniat jelek sama kita, lebih mustahil lagi Allah. Jelas? Lebih mustahil lagi Allah. Jadi apapun yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan untuk kita. Ini yang kita tuntut, ini yang kita pelajari. Karena ikatan kita dengan Allah, pencipta dengan yang diciptakan. Kalau yang lain orang tua hanya yang melahirkan kita, orang yang mengurus kita, tapi Allah ikatan antara pencipta dan yang diciptakan. Kasih sayangnya tidak terbatas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Apapun yang Allah tetapkan bersumber dari Rahman Rahimnya Allah. Maka apapun yang Allah tetapkan kepada kita, apapun itu baik. Walaupun itu musibah. Nah, ini yang kita tuntut. Kita kenal Allah, zat Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah. Ini yang kita tuntut. Kita tahu bahawa Allah itu mawjud, Allah itu ada. Kita yakin kan? Semua Allah itu ada. Yakin. Tapi apakah kita merasakan keberadaan Allah? Tidak. Tidak semua orang. Dari budak kecil sampai orang tua, kalau ditanya Allah itu ada. Tapi apakah kita bisa merasakan Allah ada? Nah, ini yang kita tuntut. Bagaimana kita merasakan Allah itu ada bersama kita. Ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun tidak, seakan kamu merasakan bahwa Allah melihat kamu. Kamu merasakan keberadaan Allah. Kalau hanya tahu Allah ada, tahu itu namanya ilmu yakin. Hanya sebatas ilmu. Seharusnya kita naikkan ke ainul yakin. Kalau naikkan lagi ke hakul yakin. Kita bisa merasakan adanya Allah. Lalu kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Merasakan bahwa Allah melihat kita, itu namanya ainul yakin. Kalau kita gambarkan ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin ini seperti ini. Kita tahu Ka'bah. Ka'bah kita tahu kan? Kita tidak pernah pergi, tapi kita tahu Ka'bah itu ada. Itu namanya ilmu yakin, sebatas pengetahuan. Lalu akhirnya Allah izinkan kita berangkat umrah haji. Kita tengok dengan, itu Ka'bah. Itu namanya ainul yakin. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam Ka'bah. Itu namanya hakul yakin. Sama seperti itu, kita tahu Allah mawjud, Allah itu ada, ini hanya ilmu yakin, pengetahuan saja. Lalu kita bisa merasakan adanya Allah, kita merasakan Allah melihat kita, Allah mendengar kita, itu namanya ainul yakin. Lalu kita mampu berakhlak dengan akhlak Allah, itulah yang dinamakan hakul yakin. Berakhlak dengan akhlak Allah sudah pernah saya jelaskan. Itu namanya hakul yakin. Ini yang kita tuntut. Ini yang kita pelajari. Ini yang kita habiskan umur kita untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut. Ya. Jelas. Dari membersihkan hati kita. Lalu bagaimana menghias hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Lalu bagaimana kita mengenal Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Dan bagaimana kita menyembah kepada Allah. Dan bagaimana kita beradab kepada Allah. Ini yang kita tuntut. Ini yang kita habiskan umur kita untuk menuntutnya. Kemudian ayuhal ikhwan, beradab dengan Allah. Kita tidak akan pernah bisa beradab dengan Allah tanpa muraqabah. Jelas ya? Kita tidak akan pernah bisa beradab dengan Allah tanpa muraqabah. Nah. Kita beradab mungkin dengan atasan kita, sama atasan kita beradab, bertata krama. Sama orang-orang yang kaya bertata krama, seharusnya Allah, kepada Allah kita harus lebih beradab. Nah.
Beradab kepada Allah ini kita menjaga mata kita, lisan kita, telinga kita, gerak-gerik kita jaga. Dan ini tidak akan bisa kita beradab kepada Allah tanpa muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita merasa Allah melihat kita. Kita merasa Allah mengawasi kita. Kita merasa kita didengar, dilihat, diawasi oleh Allah. Ini muraqabah. Setelah kita merasakan kita diawasi, didengar, dilihat oleh Allah, barulah kita bisa beradab. Kita jaga mulut kita karena Allah mendengar kita, karena Allah melihat kita, karena Allah mengawasi kita. Kita jaga mata kita, pandangan kita. Kenapa kita jaga? Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Ini baru kita bisa beradab kalau sudah kita merasakan muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kalau kita belum merasa kita diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, sampai kapanpun kita tidak bisa beradab dengan Allah. Itu masa Allah tidak dengar. Kita lakukanlah semau, gampang nanti taubat. Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Ilmu agar kita bisa merasakan ini yang ilmu yang bermanfaat yang kita tuntut. Bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adab itu akan tumbuh dengan muraqabah. Tanpa muraqabah kita tidak akan pernah bisa beradab dengan Allah. Apa itu muraqabah? Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Seperti Nabi Yusuf, tawarkan perempuan kaya, kan? Cantik. Kenapa lengkap dah istilahnya perempuan ni? Kaya, cantik, ada jabatan lagi. Ngajak dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Karena Nabi Yusuf merasa dihawasi, didengar oleh Allah, bisa nolak. Kalau kita, yang buruk pun masih kita terima. Apalagi dia kaya, cantik, ya kan, punya jabatan lagi, hilang agama kita. Kenapa kita melakukan? Kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa tidak didengar oleh Allah. Kita merasa tidak dilihat oleh Allah. Nabi Yusuf, tidak apa. Mau masuk penjara, tidak apa-apa. Penjara lebih baik. Padahal tidak ada orang. Antara dia berdua aja. Dia lebih milih penjara daripada melakukan itu. Karena Allah melihat dia. Allah mengawasi dia. Allah mendengar dia. Kita tak usah diancam pakai penjara kat jalan. Nabi Yusuf, dia penjara karena itu, di penjara. Dan dia terima, dia lebih memilih penjara daripada melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Ini kalau orang sudah muraqabah, bisa merasa diawasi, didengar oleh Allah, barulah dia bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beradab dengan Allah? Dia jaga mata dia. Macam kita beradab, ada orang yang kita hormati, kita jaga kan, jangan sampai dia tengok kesalahan kita, jadi kita jaga tata kerama dia, jangan sampai terlihat. Begitu juga orang yang beradab dengan Allah, dia akan menjaga seluruh anggota dia, mata dia, telinga dia. Tapi harus tumbuh dulu yang namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, barulah bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab inilah yang akan menumbuhkan ikatan kita dengan Allah. Tanpa adab, kita tidak ada ikatan yang kuat dengan Allah. Jelas? Ya. Wa qala ba'duhum wa hadhihi al-ulum allati yanbaghi al-insanu an nastaghrika fihi fi umrih.
Berkata sebagian ulama, ini ilmu-ilmu yang kita jelaskan di atas tadi, yaitu ilmu-ilmu membersihkan hati kita, ilmu-ilmu cara menghiasi hati kita, ilmu-ilmu cara mengenal Allah dengan sifat-sifat, nama-namanya, perbuatannya, bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nastaghrika fihi umri. Ilmu-ilmu ini mestinya manusia menghabiskan umurnya pada ilmu tersebut. Kita habiskan umur kita sampai mati, kita habiskan untuk umur ini. Walaupun kita tidak mampu membersihkan, tapi karena Allah melihat kita berjuang untuk melakukan, kita termasuk golongan yang membersihkan hati. Tapi kalau orang tidak peduli, dia tetap dalam keadaan pelaku dosa besar sampai mati dia. Wa ma siwa hadhil ulum, selain ilmu-ilmu ini, ya, kad la yuhtaju ilaiha, kadang-kadang tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Ilmu ini tidak membangkitkan, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak diperlukan. Wa rubbama adar bisahibiha, terkadang membahayakan. Ada ilmu yang membahayakan. Itu yang saya jelaskan tadi. Baik dia, perilaku dia sebelum masuk majlis taklim ni bagus. Ramah sama orang, senyum sama orang, adab sama orang. Gitu habis masuk majlis, sehari masuk majlis dah rosak dah. Nengok orang udah kecil dah semua. Nengok orang udah hina dah semua. Jadi meremehkan orang, merendahkan orang. Ini dar. Ini tidak ada faedahnya. Ini membahayakan. Jadi ilmu ada kalanya bermanfaat, ada kala ilmunya tidak ada faedahnya, tidak diperlukan. Ada kalanya ilmu itu berbahaya juga. Kita bisa mengukur ilmu ini bermanfaat atau ilmu ini berbahaya atau tidak perlu. Kita tahu sendiri. Kita duduk di situ, kita tidak ada merasakan apapun, malah merosak diri kita, itu tinggalkan. Tinggalkan. Tidak ada faedahnya. Itu tidak ada faedahnya. Malah itu yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, semakin tidak beradab kepada Allah, semakin kotor hati kita, semakin jadi penyakit-penyakit hati kita, sombong makin jadi, merendahkan orang lain makin jadi. Maka ilmu-ilmu tersebut itu yang kita hindari. Jadi ringkasannya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya meluas di dalam dada, yaitu ilmu yang membuat hati menjadi lapang. Ilmu yang membuat hati menjadi lapang yaitu ilmu yang bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, lalu menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, lalu kita menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, kemudian ilmu yang memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu bagaimana kita beradab kepada Allah. Ini yang kita tuntut, ini kita fokuskan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ilmu-ilmu ini semua dibahas di dalam kitab Al-Hikam. Ini yang selama ini kita pelajari, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat, dan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan Allah hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.